karena zuhudnya nggak mau, bukan seperti itu. Jadi zuhud itu boleh kaya, yang sepi itu adalah hatinya. Makanya kalau kita punya duit, punya apapun, nggak usah ditaruh di hati. Sering saya sampaikan, taruh saja di saku, taruh saja di bank. Kalau duitnya ditaruh di hati, ketika pada saatnya harus dikeluarkan untuk perjuangan saya, karena ditaruh di hati, maka kalau punya hati cukup naruhnya di luar hati. Di luar hati, jangan sampai masuk ke hati, jangan sampai masuk ke hati, cukup di luar hati. Ketika ada kegiatan urusan agama bentuknya apapun, tidak sayang. Kenapa? Karena tidak dimasukkan ke hati. Kenapa ada orang yang sayang dengan duit ketika untuk perjuangan? Karena naruhnya di hati. Itu kuncinya, karena naruhnya di hati. Selagi naruhnya tidak di hati, bisa untuk perjuangan. Yang bahasa kemarin nyahno itu berarti naruhnya bukan di hati, naruhnya di saku. Maksudnya di saku di luar, di badan luar, bukan di dalam hati. Kalau sudah bisa seperti itu, berarti itulah yang namanya zuhud. Mimma dari barang sholatkan sepi minggu dari mak. Mimma dari barang sholatkan sepi minggu dari mak. Mimma dari barang sholatkan sepi minggu dari mak. Opo ya tuhu artinya ber. Opo ya tuhu tangannya ber. Opo ya tuhu tangannya ber. Jadi Allah tahu sayang pada hambanya, satu, diberi paham tentang urusan agama mulai dari yang sedalam-dalamnya dan luar-luarnya. Kemudian yang kedua, hamba itu dijadikan seorang hamba yang zuhud. Itu tandanya. Pertama, dia urusan agama sampai pokok-pokoknya. Yang kedua, hatinya dijadikan oleh Allah hati yang zuhud. Yang ketiga, wabasor menyalakan itu menampakkan atau melihatkan. Wabasor dan melihatkan atau menampakkan. Wabasor dan menampakkan atau melihatkan. Sapa Allah ing abad. Wabasor dan melihatkan atau ningalaken sapa Allah ing abad. Ningalaken menampakkan bi'uyu binafsihi ing piro-piro apa aibe dirine abad. Ing piro-piro aibe dirine abad. Maksud iki elek itu ati awake dhewe, apik itu tak ewo. Jadi yang nampak kejelekannya diri sendiri, tapi kebaikan orang itu di orang itu yang nampak kebaikannya. Kalau melihat dirinya itu jelek itulah, kurang itulah, banyak cacat, banyak celah, tapi melihat orang lain benar. Artinya apa? Tidak usah mengurusi kurang yo, nggak usah mengurusi cacat yo. Sedurusi kurangnya catatnya lumayan. Itu bisa dibuat seperti itu oleh Allah. Jadi dirinya sudah dikasih pemahaman bahwa spontanitas bahwa kurang orang itu bagus. Berarti kalau sudah sampai ke situ berarti sudah kategori hamba yang kamil, seorang hamba yang baik, seorang hamba yang sempurna. Kalau tiga macam tadi sudah dimiliki oleh seorang hamba, dan itu nggak bisa dicari. Ya dengan sendirinya Allah itu menciptakan seorang hamba itu tiga macam itu.
dengan sendirinya dijadikan sifat tiga macam itu bisa melekat pada diri seorang hamba. Wal maqalatu tsaniyah, wal maqalatu makola asalnya yang kedua, wal arba'una dan 40, makola yang ke-42. Ibu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah itu kola dawuh sapa Rasul. Sesungguhnya Rasulullah itu kola dawuh sapa Rasul apa? Hubiba. Ya, hubiba didemenaken, dibuat cinta. Hubiba didemenaken, dibuat cinta, dibikin cinta. Ilayah mani insu terhadap saya, wilayah mani insu wilayah terhadap saya, min duniakum dari dunia kalian, min duniakum dari dunia kalian. Ay mahbubatiku, tegese piro-piro orang yang dicintai kalian, beberapa orang yang dicintai kalian, lima saking barang dari samawati ing dalam antara piro-piro langit, baina samawati dalam antara piro-piro langit, wal ardi dan bumi. Apa salah tiga, rupane aktifu, Kalau salah baca, salah makna itu tulisannya sama. Kalau dibaca aktif itu maknanya baik-baik. Kalau dibaca aktif itu maknanya uangnya. Itu sama tulisannya, sama hurufnya, beda harokat, beda makna. Aktif itu uangnya. Kalau aktif itu baik, kan sama hurufnya. Maka dikasih harokat, yang itu dikasih harokat, rupanya aktifu uangnya, wanisa dan perempuan, wajudilah dan dijadikan apa qurratu aini, berbungai penglihatan ingsun, bisolatin dalam sholat. Maksudnya sudah jadi kodrat manusia. Umumnya manusia sudah diciptakan oleh Allah dalam hati manusia itu ya senang betul. Itu kodrat. Cinta dengan perempuan juga kodrat. Kemudian cinta dengan sesuatu yang wangi-wangi, yang baik-baik itu juga jadi kodrat. Gitu. Tetapi kalau Nabi, kodrat Nabi ya merasa senang kalau ketika sholat. Itu kodrat Nabi.
jadi bunga bahagia ketika sholat. Itu nabi. Kalau umumnya manusia kayak kita ini senangnya ya ketika punya pakaian bagus, kalau kita wangi senang punya istri 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9. Nah, itu kita. Ya kodrat kita kayak gitu. Istri 1 nambah 2, setelah 2 nambah 3, 3 nambah 4, tidak apa-apa. Dulu sudah jadi kodrat. Ya tidak salah, bukan salah. Itu bukan suatu kesalahan, tapi merupakan suatu kelebihan. Kelebihan istri ya. Jadi tidak salah. Ya itu kodrat. Kodrat. Niru nabi, niru nabi. Tapi nabi diimbangi apa? Itu semua belum kebahagiaan yang sempurna dibanding dengan qurrata ain fi shalah. Jadi hilang semua istri yang bahagia yang 9 itu dikalahkan kebahagiaannya ketika sholat. Nah, kalau kita ya sama juga karena punya istri 2 pusing ketika sholat tidak pusing, benar juga ya. Kalau sholat itu yang hilang ya. Maksudnya diimbangi. Wajib kisoi dan utawi tingkah ini. Wajib kisoi dan utawi beberapa tingkah ini. Wajib kisoi dan utawi beberapa tingkah ini. Alati wakoat yang terjadi. Alati wakoat yang terjadi. Apa hadir kisoi. Alati wakoat yang terjadi. Apa hadir kisoi. Li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku lae ora ono sapa. Iku lae ora ono apa hadir besar. Iku lae ora ono apa hadir besar. Iku lae ora ono apa hadir besar. Iku minat dunia dari dunia. Iku minat dunia dari dunia. Fi syai'in dalam sesuatu pun, bisa dalam sesuatu pun. Nah, jadi Rasulullah yang punya istri 9, wakilah 11, wakilah 13. Sebagian riwayat 9. Sebagian riwayat 11, sebagian riwayat 13. Itu macam-macam riwayat. Itu laisat minat dunia fi syai'. Dijelaskan di sini laisat minat dunia fi syai'. Itu semua bukan urusan dunia. Bukan urusan dunia. Tetap urusan dakwah kita buktikan, kita contohkan. Menikah dengan Khadijah akhirnya untuk dakwah. Dakwah urusannya ke dakwah. Menikah dengan janda-janda yang lain dari perang, ada janda yang minta dinikahi. Untuk apa? Biar ngasih kehidupannya biar terjamin. Jadi semua itu laisat minat dunia. Bisa sedikit pun tidak ada kaitannya urusan dunia. Semua untuk urusan akhirat, untuk urusan dakwah. Di anak ulama karena setiap sesuatu karena apa iku lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala iku lillahi karena Allah Ta'ala iku laisa tidak ada opoma iku laisa tidak ada opoma minat dunia dari urusan dunia. Setiap sesuatu
yang niatnya karena Allah, maka itu bukan termasuk urusan dunia. Nah, ini penting. Di anak ulama karena lillahi ta'ala laisa minat dunia, itu digaris bawahi. Di anak ulama karena lillahi ta'ala laisa minat dunia. Setiap urusan dunia ini yang nampak kita urusan dunia apapun dari A sampai Z, kalau niatnya lillahi ta'ala bukan termasuk urusan dunia. Dengan catatan tidak sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Contoh, maling aku lihat bukan urusan dunia, nah enggak benar. Karena maling itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Pengertian apapun urusan dunia ini yang tidak dilarang oleh Allah, ya kalau niatnya untuk Allah bukan termasuk urusan dunia. Kerja niatnya untuk menghidupi keluarga, karena mentasarufkan harta yang paling baik pertama adalah untuk keluarga, untuk kerabat, untuk yang lain. Nah, maka kerja diniati lillahi ta'ala, berarti itu bukan urusan dunia. Kerja apapun yang tidak dilarang oleh Allah. Dalil anak ulama karena lillahi ta'ala laisa minat dunia. Ulama maksudnya kalau di anak ulama karena lillahi laisa minat dunia. Kalau lagi seperti barang, kalau lagi seperti barang, lah Buddha yang pasti. Kalau seperti barang Buddha kan pasti opo minggu lagi minal putih dari atau makanan pokok, makanan yang untuk kekuatan dari makanan pokok, wal maskani dan tempat tinggal, wal malabisi dan pakaian, makanan, mencari makan, bangun rumah, makan enak-enak, pakaian bagus-bagus. Kalau niatnya lillahi ta'ala bukan termasuk urusan dunia. Dan yang lainnya apa saja yang berniat. Makan enak, ya dunia itu saja. Kalau makan enak, biar syukurnya kuat. Coba sampai bayangkan, alhamdulillah sampean misalnya, biasa sampai bosen misalnya dicontoh, sampai bosen mangan kok pakai TV, bosen tenang, menangis saking suwi masih bosen. Begitu sampai mangan kok lauknya lauk apa misalnya ikan bau, nah umpamanya alhamdulillah sampean makan tempe dengan alhamdulillah sampean makan ikan bau tetap suci. Di hati tetap suci. Nah, makanya kalau makan enak diniati dan syukuri tenanan tetap suci. Sampai lambi biasa seperti 1.000 misalnya. Kalau untuk lambi seperti 2,5 juta, 3 juta, itu dipakai set. Begitu alhamdulillah tenanan, ya betul. Artinya apa? Sampai untuk lambi seperti 2,5 juta, ya enggak menyia-nyiakan harta. Kenapa? Diniati bersyukur dengan pangeran tenanan. Diniati kayak gitu, bersyukur tenanan. Syukuri berkenalan. Sampai biasa-biasa saja pakai baju. Anggap saja biasa, enggak pula ada syukur tenanan. Ya, karena baju biasa-biasa. Coba sampai sekali-kali itu kami seperti 2 juta, ini tenanan itu berpanen. Begitu pakai, syukuri tetap. Jadi, syukuri tenanan. Nah, itu bukan kategori dunia. Karena dunia itu lebih syukur.
Lopor atau ambil bertanya lopor itu kan biasa itu bertanya lopor sudah bos ratus 40 lho macam-macam. Nah, suatu saat kalau punya pakaian bagus, ben agar termasuk bukan urusan dunia, diniati ben iso syukur tenanan. Ben syukur tenanan. Artinya apa? Mahalan nilai pahalanya, nilai ibadahnya, hebatan orang yang pakai baju bagus, yang syukur tenanan daripada pakai baju yang biasa-biasa, tak tidak saja. Nggak ada di hati syukur, ya karena sudah biasa. Nah, itu makanya tadi penting nilai ta'alamiyah yang lulus benar jadi urusan dunia itu penting. Dua misalnya, cekereng les begitu punya rezeki Sony Kirapi ini dengan suara sompe dasarnya mantep, bukan mantep urut Sony mantep nyambungin yang pangeran syukur yang pangeran kenangan itu merupakan suatu ibadah dan yang lainnya pokoknya seluruh kegiatan dunia ini apapun harus kita arahkan ke urusan akhirat ke Allah biar nilainya bukan sebatas kelihatan urusan dunia. Sama seperti keterangan kolak yang dikutip masuk asal oleh Ar-Rasyid. Sama seperti keterangan kolak yang jauh masuk asal oleh Ar-Rasyid, oleh Ar-Rasyid. Firman Majalis Ro'ikoh di dalam kitab Majalis Ro'ikoh. Wakala orang itu mau sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sopo ashabu biro-biro sahabat Nabi. Makanya sopo ashabu biro-biro sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jalan jurusan kali beberapa yang itu. Jurusan kali beberapa yang itu. Sakola mongko dawuh sopo Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala sedekah waras panjenengan ya Rasulullah wahai Rasulullah waktu badan didemenaken dibuat cinta wilayah menurut Yesus wilayah maring wilayah maring dan saya dibuat cinta minat dunia dari dunia lima dari suatu karena kalkono lima saking barang dari suatu karena kalkono itu samawati antara beberapa langit wal ardi dan bumi. Kalau saya dibuat jatuh cinta antara langit dan bumi ini kata sahabat Abu Bakar, apa salah sundika. Saya dibuat jatuh cinta di dunia sampai langit ini 3 macam. Apa? Abu Bakar dibuat cinta rupanya an-nazru melihat ila wajhi Rasulillah terhadap wajah Rasulullah. Lawat Rasulullah terhadap wajahnya Rasulullah kita tidak kebahagiaan. Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak semua sahabat itu sering ketemu Nabi. Ada kalanya cuma ketemu sesiram, ada yang sering jagoan, ada yang kayak gitu. Nggak semua. Itu kalau Abu Bakar melihat Nabi marung, kalau kita melihat kiai marung gitu. Karena kiai itu ada kaitannya dengan Nabi, ada runutannya. Karena al-ulama warasatul anbiya yang menjadi pewaris Nabi ya
ulama. Ulama ya para kiai. Artinya apa? Kalau kita santri melihat kiai ya nyambung dengan Nabi. Karena kiai kita pernah melihat kiainya pernah melihat kiainya pernah melihat kiainya pernah melihat tabi'in pernah melihat sahabat pernah melihat Nabi. Jadi nyambung. Maka kalau kita melihat kiai itu marah. Kalau nggak marah berarti ya nggak tahu. Berarti nggak sama dengan Abu Bakar. Wa infaqu mali, yang kedua, wa infaqu mali dan menginfakkan bondo insun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini jelas Abu Bakar habis dalam sejarah katanya untuk urusan perang, urusan dakwah. Marah, hartanya habis kemarin, habis untuk infak kemarin, habis untuk dakwah, habis untuk jariah kemarin. Yang kedua, yang ketiga, wa antakuna dan yang ono, wa antakuna yang dan yang ono, sopo ibnati anak wadon ingsun. Anak wadon ingsun iku tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dadi bojone Rasulullah. Iku tahta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dadi bojone Rasulullah, dadi garwane Nabi. Karena salah satu istri Rasulullah ya putri Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketiga itu yang membuat Abu Bakar marah untuk dunia. Pola jauh sopo Umar radhiyallahu anhu, ini ketika jagungan Nabi Umar Utsman saling curhat pada Nabi. Pola mengko jauh sopo Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu kata, benar sopo sira ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Ya benar, wahai Abu Bakar, kata Umar bin Khattab. Wa hubiba, dan Umar bilang, wa hubiba dan didemenaken wilayah maring ingsun. Wa hubiba dan didemenaken, dibuat cinta, saya dibuat cinta minat dunia, dari dunia. Apa salah tiga juga yang buat umat cinta. Rupane al-amru perintah, rupane al-amru perintah, rupane al-amru perintah bil ma'rufi, kelawan kebaikan. Yang pertama bisa mengajak kebaikan umat, bisa ngomongi kotoe tentang kebaikan marung, ngomongi loh al-amru bil ma'ruf. Jangan namanya al-amru perintah. Perintah itu bukan harus diikuti, itu perintah. Kalau nanti kalau murid perintah diikuti, kita jadinya apa? Mengambil posisinya Allah. Karena manusia itu hanya disuruh untuk perintah, bukan sesuatu yang harus diikuti. Dia sholat, sudah diperintah sholat. Yang membuat hidayah ya Allah. Kalau kita merintah kok dipaksa, berarti sudah memposisikan diri dalam lingkaran urusannya Allah, dalam kaitannya dengan hidayah. Jadi harus dipahami. Maka kalau merintah nggak usah maksa-maksa, nggak usah keras-keras, nggak usah pakai kekerasan, karena cuma merintah.
al-amru bil ma'ruf, perintah dengan bil ma'ruf, dengan kebaikan, wa nahyu, dan mencegah, menahan, anil mungkari, dari kemungkaran, wa nahyu, dan mencegah, menahan, anil mungkari, dari kemungkaran, bukan merusak kemungkaran. Beda, misalnya ada kafe, kemudian kita bakar, itu kan bukan nahyu anil munkar. Nahyu itu mencegah, anil munkar, dari munkar. Itu merusak, bukan nahyu. Bagaimana nahyu itu? Ya didik anak-anak, ini namanya nahyu anil munkar. Jadi anak-anak dididik semuanya biar nanti nggak seperti orang yang nggak benar-benar itu. Itu namanya nahyu mencegah. Buat TPA itu namanya anak juga ada munkar. Ngajak jamaah itu namanya anak juga ada munkar. Kalau ada kemungkaran yang dibabat habis, itu bukan nahyu anil munkar, bukan mencegah, itu namanya bukan mencegah. Nah, itu artinya menahan, mencegah. Maksudnya bagaimana? Ya, biar nggak rusak, kita siapkan anak-anak kita ini biar nggak jadi rusak. Itu namanya an-nahyu anil munkar. Makanya nggak benar ada maksiat kemudian ada tempat-tempat maksiat kemudian kita nggak benar. Secara agama juga tidak benar. Undang-undang tidak benar juga, tidak benar. Nabi, kalau coba ketika Nabi perang, orang kafir ketika Nabi perang kalah mengalahkan, perempuannya nggak diapa-apakan. Bayangkan, nggak diapa-apakan, tawanan perempuan nggak diapa-apakan. Itu namanya kemanusiaannya jalan. Kemanusiaannya jalan. Yang melawan saja yang dihabisi, yang melawan Islam, yang melawan Muslim, yang menyerah tidak diapa-apakan. Perempuan tidak diapa-apakan, apalagi anak-anak. Jadi pemahaman an-nahyu anil munkar itu nahan, mencegah biar tidak jadi kemungkaran, bukan merusak sesuatu yang munkar. Terus bagaimana yang munkar? Ya itulah tugas kiai, tugas mubalek, tugas orang alim. Caranya nanti kalau dirusak semua kiai nganggur, nggak ada tugas nanti kiai, nganggur. Jadi itulah tugas kiai, tugas orang alim, tugas orang yang ngerti, menasehati dengan caranya, mendoakan segala macam. Begitu. Nganggur nanti kalau semua dihabisi nanti nggak ada gunanya kiai. Ustaz ada kerjaan. Wasaubu dan pakaian. Wasaubu yang ketiga, wasaubu dan pakaian. Kolak yang jelek, al-kholak yang jelek. Kalau Umar beda, yang membuat dia bahagia, membuat dia senang, ya ketika bisa amal ma'ruf, bisa naik munkar, dan bisa berpakaian yang jelek-jelek. Punya gaya masing-masing. Ayat al-bari dikesikan rusak. Ayat al-bari dikesi yang rusak. Ruya annahu kana wallahu bisawab. Rabbi fa'udana bibarakatihim wa qina
وبركاته ببركته وبنا الحسنى بحرمته وحمدنا في طريقته ومعافاته من الفتن Waalaikumsalam.